Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Ini presiden sama elit politik pada kenapa sih? Udah gak sabar pengen tarung politik apa gimana? Kayak masih pada hidup aja 2029 itu. Chill aja, chill. Santai. Kemarin elit partai juga pada berisik. Siap memenangkan 2029 lah. Siap mati-matian demi partai. Siap peras darah demi partai. Bacot. Ini si aki-aki ngomong apa sih, ya Allah, punya presiden apa begini amat. Ini aki-aki ya. Udah kerjanya omon-omon, omongan ngedabrus. Aduh, ilah, dasar aki-aki. Ya, 2029 saya rakyat pengen ganti presiden. Buat Pak Presiden, kenapa sih Pak harus baperan, marah-marah terus? Apa nggak capek Pak? Kita aja rakyatnya yang lihatnya capek mendengar Bapak begitu terus. Lagi pula kenapa sih harus menuduh semua orang yang mengkritik Bapak itu benci Bapak, nggak suka Bapak, bahkan menuduh antek asing. Kalau bukannya Bapak sendiri malah yang sibuk nongkrong dengan Amerika. Manut apa yang dikatakan Amerika apa aja, ikut, nurut. Kalau bicara soal demo Pak, jangankan presiden, bupati aja banyak yang demo Pak, banyak yang mengkritik. Jadi kan itu wajar saja. Kan katanya kita negara demokrasi. Lagi pula yang mengkritik itu kan rakyat Bapak sendiri. Masa Bapak mengajak bertarung dengan rakyat sendiri? Dan satu lagi Pak, kenapa kok Bapak kesannya benci sekali dengan orang yang mengkritik Bapak? Padahal ya Pak, kita kan sebagai manusia pasti banyak salahnya. Jangankan memimpin orang Pak, kita memimpin diri sendiri saja banyak salahnya. Ya, jadi santai aja lah Pak. Fokus aja dengan kerja Bapak, dengan program-program Bapak, dengan semua kebijakan-kebijakan Bapak, fokus bagaimana menjalankannya. Kalau kinerja Bapak baik, pasti orang memuji kok. Rakyat juga nggak buta. Tapi kalau kinerja Bapak jelek, ya harus berbesar hati untuk menerima kritikan. Karena kan ini untuk kebaikan. Gitu. Jadi rakyat itu bukan musuh Pak. Rakyat itu justru yang memegang mandat Bapak. Gitu sih kalau pandangan saya yang awam ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak masalah jika ada kelompok yang tidak menyukainya. Dia mempersilahkan kelompok tersebut maju di 2029, namun untuk bertarung. Untuk bertarung merebut hati rakyat. Namun jangan sampai ketidaksukaan itu mengganggu persatuan nasional. Prabowo lalu menyoroti kritik dan penolakan terhadap kebijakannya yang diakselerasikan melalui aksi demo. Prabowo menegaskan tidak anti kritik maupun demonstrasi yang merupakan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, dia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tidak berujung pada kerusuhan. Prabowo menegaskan tindakan anarkistis seperti pembakaran fasilitas umum hingga penggunaan bom molotov merupakan tindak pidana yang membahayakan keselamatan publik. Aksi itu merugikan bangsa dan negara. Karenanya negara tidak akan ragu menindak tegas para pelaku kerusuhan. Dia menegaskan aksi demonstrasi yang dilakukan secara berulang tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ribuan kali demo tidak akan membuka satu pabrik pun dan tidak akan menciptakan lapangan kerja, kata Prabowo. Ada sekilas mantan jenderal
sekalian presiden ngomong seperti ini. Kalau tidak suka Prabowo, tidak suka presiden, tidak suka program saya, siap-siap bertarung di 2029. Hei, omong-omong, tidak perlu Anda bilang juga itu hak konstitusional, demokrasi, 5 tahun pemilihan. Itu bukan, Bapak tidak ngomong juga, masyarakat luas juga tahu. Kita, masyarakat, seluruh Indonesia pengen kritik, itu kritik karena sesuai dengan punya program Bapak 5 tahun. Bukan mau bicara bertarung. Bapak punya program-program itu bukan mensejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat. Sehingga mereka berani kritik. Kalau bukan berbicara demo, itu bukan hari ini orang demo Bapak. Yang Bapak dulu di Singgasana Presiden itu karena waktu demo tahun 1998. Yang Bapak dapat hasilnya presiden sekarang. Kalau bukan demokrasi, Bapak tidak akan jadi presiden, Bapak. Bapak tahu itu enggak? Bapak tahu tidak? Kerusuhan tahun 98, Bapak tahu kan? Ada demonstrasi untuk melengsarkan Soeharto, sehingga demokrasi berjalan sampai dunia hari tadi ini. Sampai yang merasakan demokrasi itu Jenderal SBY, Joko Widodo. Terakhir Bapak ini yang merasakan demokrasi. Karena apa? Kita punya mahasiswa-mahasiswa terdahulu yang tahun 98 banyak diculik, banyak mati. Karena apa? Hak demokrasi yang Bapak rasakan hari ini. Jangan hanya Bapak ngomong orang kritik itu karena orang tidak suka program Bapak. Karena orang kritik karena melihat program Bapak ini tidak sesuai harapan masyarakat. Karena Bapak punya pidato ini berlebihan. Pidato-pidato jenderal-jenderal yang presiden seperti Soeharto, SBY tidak berpidato seperti Bapak yang memuji-memuji program Bapak. Karena masyarakat tidak pernah memuji program Bapak kan. Kalau Jokowi mungkin sebagian pun juga memuji program Jokowi. Tapi di Bapak ini tidak ada masyarakat yang selalu memuji program Bapak. Lalu jangan Bapak hanya ngomong-ngomong. Kalau Bapak lihat kalau masyarakat banyak kritik menterinya, menteri itu yang dievaluasi. Bukan balik tidak menyerang pengkritik. Evaluasi menteri 1, 2, 3 itu yang membuat program tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan banyak menteri juga yang membohongi Bapak kan. Tapi Bapak terima, saya Bapak ketawa. Karena mungkin Bapak ini sudah amnesti apa, sampai dah ingat lupa. Bapak yang sendiri yang berpidato berapi-api bahwa akan mengejarkan korupsi sampai di Antartika. Sampai di Solo jadi kacung. Dan itu nyata, bukan, itu kan Bapak yang mengatakan, bukan masyarakat atau pengkritik yang mengatakan, Bapak sendiri kan. Bapak waras sedikit lah. Program-program Bapak itu banyak tidak menyentuh masyarakat sana. Cuma hanya harap MBG yang Bapak bilang sudah membuka lapangan kerja 1 juta. Ya ampun. Semoga Indonesia tidak bubar di tangan Bapak ya. Sekarang 1 juta lapangan kerja. Hanya dari MBG. Bapak Presiden kita berapi-api berpidato mengatakan berhasil menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan hanya dari MBG. Lalu aku yang tamatan SMA ini senyum-senyum mendengarnya. Dalam hatiku, itu bukan keberhasilan Bapak, itu tekor bandar. Kenapa aku katakan tekor bandar? 1 juta lapangan pekerjaan, tapi negara, rakyat harus mengeluarkan uang 335 triliun anggaran MBG. Itu bukan keberhasilan Bapak. Siapapun bisa seperti itu. Ya anggap aku mengelola uang 335 triliun. Apa yang kulakukan ke rakyat Indonesia? Ya anggap aja aku orang bodoh. Ya aku tinggal menghitung berapa penduduk Indonesia, 280 juta jiwa. Anggap satu keluarga 4 orang, maka 280 juta jiwa dibagi 4 berarti 70 juta. 70 juta kepala keluarga dibagi 335 triliun, maka satu kepala keluarga dapat 4.800.000 kurang lebih. 4.800.000 per tahun. 4.800.000 ini bisa digunakan setiap keluarga untuk membayar listrik, air, uang sekolah, bisa. Sisanya mereka cari untuk kebutuhan makan, kebutuhan hidup. 335 triliun bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, bukan hanya 1 juta jiwa.
Program MBG hanya dinikmati oleh orang-orang pejabat-pejabat yang dapat dapur, yang dapat program, yang menjadi pimpinan di sana, ya, yang menjadi kepala bagian segala macam, apapun itu. Hanya itu kan, 1 juta jiwa. Tapi rakyat Indonesia patungan 335 triliun mengeluarkan uang hanya untuk memberikan pekerjaan kepada 1 juta jiwa. Kecuali tadi negara, pemerintah nggak mengeluarkan modal, tapi bisa mempekerjakan 19 juta lapangan kerja hanya dengan cara memanggil investor, ya kan? Tidak mempersulit para investor, memudahkan segala izin perizinan, meringankan pajaknya. Ya, mungkin dalam 2 tahun bisa 19 juta lapangan pekerjaan. Lalu melindungi para tenaga kerja, ya, menetapkan upah-upah yang layak. Itu baru pemimpin yang bijaksana. Tapi apa boleh buat? Ini kutukanlah bagi rakyat Indonesia, harus melihat pemerintahnya wadidau, harus melihat aparat-aparatnya wadidau, penegak hukumnya wadidau, ya kan? Gak ada yang bisa mengobati hati rakyat Indonesia. Kita lihat pemerintah wadidau, kita lihat kelakuan aparat, masalah jambret, begal segala macam, wadidau. Kemana kita? Gak ada. Padahal kita harus mengeluarkan uang ribuan triliun per tahun untuk membiayai semua ini, ya, membiayai semua pemerintah, aparat,